Selamat pagi, mohon izin memperkenalkan diri, nama, pendampatan, hubungi cerita dari kelas TPHC yang memiliki NRP 5822311438 dari kampus Lampung, Pertanian Perikanan. Pada kesempatan sini, saya akan menyelesaikan tugas yang diberikan oleh dosen kampus saya, yaitu Tri Wulandari STRPI MTRPI. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai penanganan hasil perikanan. Penanganan hasil perikanan merupakan perilaku tanpa mengubah bentuk, rasa, dan sifat ikan. Tujuannya itu untuk mempertahankan kesegaran, menjaga nilai gizi, menghambat pembusukan sisa panen sampai ke konsumen, yang meliputi itu pasca panen, darat dan laut, transportasi, unit pengolahan, produk hingga ke konsumen. Pentingnya penanganan ikan yaitu satu, ikan merupakan produk flexible food. Yang kedua itu ikan memiliki kandungan gizi yang bermanfaat bagi tubuh manusia, sehingga perlu mengonsumsi ikan segar. Yang keempat itu penanganan merupakan nilai jual ikan dan pemasaran selanjutnya. Yang keempat itu cara penanganan ikan membentuk tingkat kesegaran ikan. Pada kesempatan ini juga saya akan menjelaskan jenis-jenis bahan pendingin ikan segar. Yang pertama itu pengesan, yang kedua itu air tawar tambah es yang sama dengan air dingin atau ADI. Yang ketiga itu air laut tambah es sama dengan air laut dingin atau ALDI. Yang keempat itu air garam tambah es sama dengan air garam dingin atau AGADI. Yang kelima itu air tawar dehidrasi atau ANREF. Yang keenam itu air laut dehidrasi atau ANREF. Yang ketujuh itu air garam dehidrasi atau ANGAREF. Pada kesempatan ini juga saya akan membahas satu-satu mengenai jenis-jenis bahan pendingin ikan segar. Yang pertama itu pengesan, yaitu mencampur ikan dengan es dan memiliki perbandingan antara es dan ikan adalah 1:4 sampai 4:1. Yang kedua itu ADI merupakan memasukkan ikan ke dalam air tawar yang sudah didinginkan dengan es. Atau yang ketiga itu ALDI, memasukkan ikan dalam air laut yang sudah didinginkan dengan es. Yang keempat itu ada AGADI, yaitu memasukkan ikan ke dalam air garam yang sudah didinginkan dengan es. Konsentrasi garamnya pada umumnya 2,5% sampai 10%. Yang kelima itu ada ANREF, memasukkan ikan ke dalam air tawar yang sudah didinginkan dengan sistem refrigerasi. Yang keenam itu ada ALREF, memasukkan ikan ke dalam air laut yang sudah didinginkan dengan sistem refrigerasi. Yang terakhir itu ada ANGAREF, memasukkan ikan ke dalam air garam yang sudah didinginkan dengan refrigerasi. Konsentrasi garamnya umumnya pada 25% sampai 100%. Pada kesempatan ini juga saya akan membahas tentang pendingin dengan es. Pendinginan es itu ada memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang pertama itu kelebihannya. Yang kelebihannya itu mudah didapat, harganya murah. RLS dapat membawa kotoran darah dan lendir pada ikan. Sedangkan kekurangannya yaitu satu, jika ukuran es besar maka menyebabkan kerusakan pada fisik ikan akibat tekanan. Yang kedua itu es mencair sehingga perlu penambahan es. Yang ketiga itu tidak semua permukaan es bersinggungan dengan tubuh ikan. Pada kesempatan ini juga saya akan menjelaskan yaitu menghitung kebutuhan es untuk mendinginkan ikan. Yang pertama itu dalam menghitung kebutuhan es untuk mendinginkan ikan adalah jumlah panas yang terlibat dalam pemanasan atau perbandingan dihitung dengan rumus sebagai berikut. C sama dengan B kali PJ kali DT. Sedangkan rumus untuk menghitung kebutuhan es mendinginkan ikan adalah sebagai berikut. Q per BS kali L. Keterangannya Q jumlah panas yang ditambahkan yang diambil atau KKL. B yaitu dry yang berada dipanaskan dengan didinginkan atau dalam satuan Kg. PJ sama dengan panas jenis atau KKL kilogram per Celsius. PJ ikan bersekitar itu 0,6 sampai 0,8 KKL kilogram per C sesuai dengan kandungan airnya. Jika kandungan air tidak diketahui, sebaiknya diambil nilai tertinggi yaitu 0,8. DT-nya itu selisih antara suhu awal dengan suhu akhir dalam satuan derajat Celcius. L sama dengan panas laten, panas yang diperlukan untuk membukukan atau melelehkan 80 KKL per kilo es.
Contoh soalnya yaitu jika ikan sebesar 3 ton dengan suhu 26 akan didinginkan menjadi 5 derajat Celcius, diketahui panas yang jenis ikan 0,8. Berapa es yang diperlukan? Kita akan menyelesaikannya secara bersama-sama, yaitu jika diketahui ikan 3 ton sama dengan 3000 kilo. Yang kedua itu suhu awal dikurang suhu akan didinginkan, yaitu 26 derajat Celcius dikurang 5 derajat Celcius sama dengan 21 derajat Celcius. Yang ditanya berapa jumlah es yang diperlukan untuk mendinginkan ikan tersebut. Jawabannya yaitu yang pertama, panas yang dikeluarkan dari ikan untuk mendinginkan ikan dari 21 derajat Celcius menjadi 0 derajat Celcius, yaitu Q sama dengan 3000 dikali 0,8 kali 26,5 sama dengan 21 sama dengan 50.400. Yang kedua, berat es yang diperlukan untuk mendinginkan ikan menjadi itu sama dengan Q sama dengan BS dikali L. 50.400 sama dengan BS kali 80. BS sama dengan 50.400 dibagi 80 sama dengan 630 kilo. Jadi jumlah es yang dibutuhkan untuk mendinginkan ikan sebanyak 3 ton dari suhu 21 menjadi 0 derajat Celcius adalah 630 kilogram es. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.